Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Secara bahasa, akidah artinya adalah ikatan atau perjanjian. Nah, bagi setiap muslim sudah seharusnya berpegang teguh pada akidah dalam menjalani kehidupan di dunia. Rasulullah SAW telah bersabda dalam sejumlah hadisnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Salah satunya seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Beliau bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusannya." Nah, akidah merupakan fondasi utama dalam agama Islam karena merupakan dasar dari seluruh praktek ibadah dan perilaku seorang muslim. Tanpa keyakinan yang kuat dalam akidah seseorang, maka praktik ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji kehilangan maknanya. Nah, pemirsa, hari ini insya Allah kita akan sama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait pokok akidah Islam. Seperti biasa, sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum, Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kiai? Sehat, Mbak Eva, para pemirsa dan kru Gapai Kemuliaan semua. Amin, amin. Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya, Sehat, Kiai, ya. alhamdulillah. Dan juga pemirsa, Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan kita hari ini adalah tentang pokok akidah Islam. Jadi dalam perspektif tasawuf, apa itu akidah, Kiai? Dan mengapa seorang muslim itu harus memiliki akidah yang kokoh? Iya, semua agama itu mendasarkan kepada 3 hal. Pertama adalah tentang akidah atau disebut dengan aspek keimanan. Aspek teologi. Yang kedua aspek syariat yang menyangkut hubungan ya berdasarkan transaksional ya. Apakah bertransaksional sesama manusia maupun kepada Allah. Ini aspeknya aspek syariat. Dan yang ketiga adalah aspek ihsan. Aspek budi pekerti akhlak yang bagus itu adalah penyempurna dari 2 aspek yang pertama. Nah, menyangkut tentang yang prinsip ini, tentang akidah. Akidah tadi secara bahasa itu akad maknanya ikatan, janji. Ya, ketika seseorang sudah mengikat dirinya kepada Tuhan, sudah berjanji, itu maknanya dia sudah beriman. Ada pembenaran di dalam hati dan ada pengikraran dan ada aplikasi perbuatan. 3 itu yang disebut dengan manifestasi daripada akad itu ada 3. Nah, apa sih sebenarnya kalau dikelompokkan? Kan ini menariknya begini Mbak Eva ini. 13 tahun cuma menanamkan akidah. 13 tahun. Jadi Nabi berdakwah 23 tahun. 13 tahun cuma ya. 1. Menanamkan akidah. 10 tahun mengajarkan 100% dari agama itu. Jadi betapa yang satu ini luar biasa ini. Nah, Imam Ghazali merumuskan supaya lebih mudah dari yang 13 tahun ini tadi. Ya. Beliau mengatakan alimu bina al-iman ala hazihil arkan wahiyya sab'atun. Ajarkan kepada anakmu, keluargamu, siapapun yang kau kenal bahwa struktur daripada keimanan itu, akidah itu ada 4. Ya, ada 4. Kalau kamu memahami tentang 4 hal, maka sesungguhnya akidahmu sudah bagus. Imanmu sudah sempurna. Kalau mau buru-buru meninggal udah boleh gitu. Kenapa? Karena sudah aman. Tapi jangan terbalik, ibadahnya banyak, imannya belum bagus, bahaya. Nah, yang pertama, ar-ruknul awal kata Imam Al-Ghazali itu adalah ma'rifatu fi dzatillah. Memahami tentang zat Allah. Tetapi zat Allah ini sendiri hanya dalam pendekatan keilmuan. Untuk memberikan gambaran tentang
pada hakikat yang sebenarnya itu laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu tidak ada yang serupa, yang sama, yang sederajat, yang selevel, nggak ada. Laisa kamitslihi syai'un itu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada Allah itu yang sekupu, yang setimpal, yang sebanding gitu. Nah, bagaimana memahamkan ada sesuatu itu tetapi tidak bisa diperbandingkan. Iya. Ini dalam dunia teologi, keislaman itu sebuah perjalanan yang panjang luar biasa ketika orang mempelajari tentang bagaimana kita memahamkan Tuhan yang kita sembah tapi nggak kelihat, nggak terdengar, tidak teraba, tidak tercium dan tidak terasa. Iya. Rumit. Iya. Kalau ada orang menyembah di depannya ada patung, Iya, ada gambar, itu mudah. Iya. Tetapi menghadirkan sosok Zatullah itu seperti apa, itu nggak mudah. Nah, dulu pada zaman Khalifah Al-Mansur pernah terjadi ketika umat Islam bersulit berhadapan dengan ahli filsafat yang mengatakan bahwa kalau Tuhanmu memang ada, buktikan. Karena ada itu bisa dibuktikan dengan dilihat, didengar, diraba, dirasa, ya, dipegang. Ya. Itu umpamanya. Dengan 5 hissi ini. 5. Allah bagaimana 5-5-nya nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi anak kecil yang sudah sampai pada teologi yang sempurna, dia bilang al-jawabu fi badanik. Jawabannya ada pada badanmu. Aina huwa, mana itu? Hal fi jasadi ruh, apakah di tubuhmu ada ruh? Naam. Aina ruhu. Ruhmu adanya di mana? Iya. Fi ra'sik, fi batnik, au fi rijlik. Ruhmu itu di kala, di perut atau di kaki, di atas, di tengah atau di bawah. Orang ahli filsafat, filosof sekelas apapun gak bisa jawab. Iya. Tapi dia mengakui ruh ada. Padahal ruh itu makhluknya Allah. Bagaimana yang menciptakan ruh ini? Maka dia yang metafisika, tapi bisa dipahami oleh fisika seperti kita ini dengan cara memahami ruh. Sehingga ketika yas'alunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbik. Ya Muhammad, sebentar lagi ada orang datang bertanya kepadamu tentang ruh. Kau bilang ar-ruhu min amri rabbik. Kau bilang ruh itu urusan Tuhanku. Kenapa? Dia yang bertanya nggak mampu untuk sampai kepada situ. Iya. Tapi kalau dia mau belajar terus, nanti dia akan paham. Nah, jadi memahamkannya tentang yang rukun yang pertama tentang zat Allah itu ada tetapi tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba, tidak tercium dan tidak terasa. Iya. Berarti ada pembuktian yang keenam. Ini yang disebut dengan indera keenam. Ketika kita membuktikan adanya ruh. Nah, kalau kita sampai kepada pemahaman itu, maka kita sudah disebut dengan ma'rifatu fi zatillah. Memahami zat Allah. Seperti itu. Zat Allah. Kenapa? Ya cuma segitu kemampuannya. Yang kedua, ma'rifatu fi sifatillah. Memahami sifat-sifatnya Allah. Ya, memahami sifat-sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah? Allah Maha mengetahui, ya, Allah Maha mendengar dan semua kemuliaan-kemuliaan sifat itu di sifat Allah. Ya. Pahamkan itu semua. Rukun yang ketiga itu ma'rifatu fi af'alillah. Memahami apa yang dilakukan oleh Allah. Jadi fa'lullah qudratullah bil iradah. Apa saja kalau Allah punya apa itu melakukan sesuatu, membentuk sesuatu, di situ ada kehendak Tuhan. Jadi kalau kita bilang kenapa saya dilahirkan di sini seperti ini, bahwa sesungguhnya Allah punya maksud ketika kita dilahirkan di sini dengan orang tuanya ini. Ada maksud tujuannya itu. Nah itu. Nah yang terakhir ar-ruknur rabi, yang keempat, rukun yang keempat, sehingga ibarat kursi menjadi kokoh berdirinya sebuah kursi dan meja itu
as-sam'iyat, fi ma'ritis sam'iyat. Sesuatu yang kita bisa memahaminya itu as-sam'iyat, berdasarkan kita mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu as-sam'iyat? Kalau kamu berbuat baik, nanti kamu masuk surga. Kalau kamu jelek, kamu masuk neraka. Mana ada, sulit kita menggambarkan, memahaminya, kecuali dengan pendekatan keimanan. Ya. Jadi adanya surga, adanya neraka, adanya timbangan amal, hisab, adanya sirat, ya, ada hari kebangkitan, itu semua adalah as-sam'iyat. Apabila 4 ini kita pahami, maka kita sudah menguasai pokok-pokok akidah. Baiklah. Ya. Baiklah, Kiai, kita akan lanjutkan lagi ya. Waduh, bukan main ilmu yang diberikan hari ini. Semoga nanti kita bisa mulai mempraktekkan makrifat tadi, ilmu makrifat tadi ya, Kiai ya. Baiklah, kita akan break dulu, Kiai, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar, tinggal di Cinere, selaku Kepala Madrasah MTS Darul Roja di Cinere. Ingin bertanya, yang pertama ialah pokok akidah. Apa sih pokok akidah itu? Agar kita mengetahui pokok-pokok akidah itu apa saja. Kemudian apakah akidah dengan kata-kata tauhid itu sama atau berbeda? Kemudian apa cakupan dari akidah itu, meliputi apa saja akidah itu? Apakah cakupan dari akidah dengan tauhid itu sama atau berbeda? Mohon pencerahannya. Dan yang terakhir, di era globalisasi saat ini yang merebak, kita bisa mengakses dari manapun, maka ada pertanyaan, yaitu bagaimana untuk memperkuat akidah kita di era zaman saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, terima kasih. Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pokok Akidah Islam, dan juga terima kasih tadi ya Pak Hairul Anwar dari Depok pertanyaannya. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, mungkin Kiai silakan menjawab pertanyaan Pak Hairul tadi. Ya, baik, terima kasih Pak Anwar dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Ada 2 kata, akidah dengan tauhid ya. Ada lagi iman. Itu sebenarnya 3 itu secara umum diartikan sama. 3 istilah maknanya sama. Tetapi kalau kita mau perinci pada konotasinya, apabila menyangkut tentang pemahaman dia terhadap Tuhan yang dia imani, maka itu disebut dengan akidah. Jadi yang paling prinsip, yang paling dasar ketika dia berbicara, diajarkan oleh ayahnya, ibunya dulu ketika masih kecil, ketika kita mengajarkan kepada anak kita, kepada anak-anak kecil, cucu kita itu, memberikan sebuah pemahaman bagaimana Allah itu enggak terlihat, ya, tidak terdengar, tidak teraba, tidak tercium, itu untuk bisa dia pahamin. Kemudian dia meyakininya itu disebut dengan akad. Ya, artinya dia membuat ikatan, meyakini apa yang digambarkan itu, dia mengikat diri. Itu artinya akidah. Akidah yang beriman, akidah yang berprinsip kepada keyakinan kepada Allah itu, maka oleh agama dirumuskan menjadi 6. Maka disebutnya 6 itu menjadi rukun. Rukun iman. Rukun iman. Percayanya nggak boleh sama Allah saja. Iya. Harus percaya kepada Rasul. Harus percaya kepada malaikat. Harus percaya kepada kitab-kitabnya. Harus percaya kepada ketetapan takdir. Ya, yang baik dengan yang buruk semua ada ketetapan.
Nah, maka dia digunakan tidak akidah lagi, tetapi digunakannya iman. Ada lagi kata tauhid. Kata tauhid itu wahid itu tunggal. Wahada yuwahidu tauhidan itu maknanya menunggalkan. Ketika dia paham banyak Tuhan, kemudian dia cuma memilih dan menyingkirkan yang lain, namanya dia bertauhid. Kan dulu ketika Nabi Muhammad menawarkan konsep teologi yang berbeda dengan ajaran, animisme di situ ada pada zaman Nabi itu. Percaya dengan ruh, dinamisme itu percaya banyak, percaya dengan kekuatan roh jahat, gunung dan lain sebagainya. Dan agama-agama samawi juga yang sekarang kita kenali juga sudah ada. Kemudian ketika ini ditawarkan model teologi baru, maka pada saat itu bukan sesuatu yang enteng Nabi berhadapan itu. Jadi wajar ketika orang menggambarkan mempercayai sesuatu yang tidak indrawi itu nggak mudah. Tetapi memahamkan indera yang keenam juga bukan sulit. Karena otak manusia itu tadi. Nah itu pada saat dia menafikan, menolak semua Tuhan, kecuali dia mengesahkan Allah saja, namanya tauhid. Jadi ada beberapa istilah yang maknanya secara global sama, tapi kalau mau dirinci jadi seperti itu penggunaannya. Nah, bagaimana kita pada kondisi milenial, kondisi kontemporer sekarang ini memoles? Dijawabnya setelah jeda, Kiai. Biar penasaran, nanti kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Pokok Akidah Islam. Kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haris. Nah, itu tadi Kiai terpotong ya, bagaimana kemudian mengajarkan tauhid di era untuk generasi milenial lah ya untuk sekarang ini. Baik, kalau kita punya mobil kita pengen cakep ya dikompon. Kalau kita pengen rumah kita itu bagus ya dicat. Maka sesungguhnya orang yang pingin glowing, maka dia mesti ke salon. Begitu juga ketika dia berbicara tentang akidah, ya tentang keimanan, bagaimana dia tidak akan lapuk, ya terkena hujan, tidak lekang, terik matahari. Maka kondisi sekarang ini yang paling memudah untuk dia bisa melakukannya itu adalah dengan melakukan tafakur. Tafakur itu melakukan sebuah kata fikir, dari kata fikir. Tafakur melakukan supaya upaya pemikiran yang sistemik dan sistematis yang berdasarkan pembimbingan guru. Jadi umpamanya yang tadi kita mudah untuk memahamkan tentang indera yang keenam. Betul. Maka kalau kita lihat ada orang meninggal, kan disuruh melihat. Orang itu meninggal, iya ini tadi barusan bergerak, sekarang udah nggak bergerak. Keluarnya lewat mana ruhnya. Nah pada saat itu sebenarnya dia ada sebuah proses yang disebut dengan orang mempercantik diri dengan supaya glowing. Orang yang mengkompon mobil itu dia sudah melakukan itu. Nah jadi HP yang paling yang teknologi sekarang ini yang digital ini, HP ketika dia naik motor hujan bungkus itu supaya tidak kena hujan. Tapi pada saat sinyalnya bagus ada orang telepon dia bunyi. Kemudian kita jangan angkat, kita angkat. Dia masuknya lewat mana ini sinyalnya? Karena saya bungkus dengan plastik. Tapi kenapa dia kok bisa masuk? Bisa tetap masuk. Nah ternyata ada makhluk Tuhan selain ruh yang namanya signal itu tadi, dia tidak bisa terlihat, tidak terdengar. Kalau ringtone itu kan bukannya signal. Tidak terdengar, tidak bisa teraba, tidak tercium, tidak terasa. Dan dia masuk pengertian yang keenam. Nah dengan kita mengajarkan HP itu kepada anak kita, menjelaskan semacam itu, dia mudah untuk memahamkan
manusia yang fisika Iya, memahamkan tentang Tuhan yang metafisika. metafisika. Baiklah, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya Kiai ya. Kondisi kondisional. Tafakur tadi itu ya Iya. Kiai. Oke, baiklah Kiai. Terima kasih Kiai untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah taudih yang bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayunizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.